Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Rabani, dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pandangan tentang bagaimana warung abnormal bisa menggunakan strategi pemasaran media sosial dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, khususnya dalam menarik perhatian generasi milenial. Kita tahu bahwa warung abnormal sejak awal memang menargetkan anak muda dengan konsep tempat nongkrong yang nyaman, suasana yang instagramable, dan menu yang terbilang cukup murah. Tapi di sisi lain strategi pemasaran yang terlalu menekankan citra gaya hidup hedonis bisa jadi bumerang. Konsumerisme berlebihan atau ekspektasi gaya hidup yang tidak realistis justru membuat brand kehilangan kedekatan emosional dengan konsumennya. Menurut saya, pemasaran etis berarti tidak hanya fokus menjual produk, tetapi juga menyampaikan nilai yang sehat dan bermanfaat bagi konsumen. Kalau warung abnormal ingin menekankan kebersamaan, kreativitas, dan nilai komunitas, misalnya alih-alih sekedar posting foto menu yang mahal atau yang mewah, mereka bisa menampilkan kisah nyata pelanggan yang berkumpul untuk berdiskusi, belajar bareng, atau berkolaborasi di warung abnormal. Dengan begitu, pesan yang sampai bukan sekedar datang dan belanja, tetapi juga datang dan berkembang bersama komunitas lainnya. Selain itu, tanggung jawab digital berarti warung abnormal juga harus berhati-hati dalam mengelola interaksi online. Generasi milenial sangat peka terhadap konten yang terkesan berlebihan atau manipulatif. Jadi penggunaan filter berlebihan, klaim promosi yang tidak sesuai, atau menampilkan gaya hidup yang terlalu wah sebaiknya dihindari. Sebaliknya, mereka akan menunjukkan keaslian, misalnya dengan membagikan proses kreatif pembuatan menu tertentu. Konten semacam ini justru membangun kedekatan emosional yang lebih otentik. Saya sendiri pernah lihat postingan abnormal lebih menekankan suasana santai ketimbang menonjolkan kemewahan menunya. Menurut saya itu contoh yang bagus karena lebih relate dengan anak muda yang memang suka ngumpul bareng atau nongkrong santai. Kalau arah kontennya konsisten ke situ, brand ini bisa lebih dekat secara emosional. Bukan sekadar tempat makan, tapi jadi ruang kumpul yang punya cerita. Kalau saya jadi bagian dari tim pemasaran digital warung abnormal, ada beberapa pokok pedoman etika yang akan saya terapkan. Pertama, kejujuran. Semua informasi yang disampaikan mulai dari harga promo sampai kualitas menu harus sesuai dengan kenyataan. Kedua, inklusi. Konten yang dibuat tidak hanya menampilkan gaya hidup tertentu yang eksklusif, tapi juga menggambarkan keragaman konsumen. Artinya, warung abnormal bisa menunjukkan bahwa tempat mereka terbuka untuk semua kalangan. Ketiga, interaksi yang sehat. Jangan hanya mengandalkan iklan berbayar, tapi juga aktif menjawab komentar, mendengar kritik, dan menjadikan masukan untuk perbaikan. Keempat, saya akan menekankan tanggung jawab sosial media. Media sosial bisa digunakan bukan hanya untuk menjual, tetapi juga memberi edukasi. Misalnya, warung abnormal bisa membuat kampanye tentang gaya hidup sehat meski nongkrong di kafe, mengurangi sampah plastik dengan sistem refill minuman, atau mendukung UMKM lokal dengan menggunakan bahan baku mereka. Dengan begitu, pemasaran tidak hanya bicara keuntungan, tapi juga dampak positif terhadap masyarakat. Warung abnormal sebaiknya tidak hanya fokus pada citra tempat hits atau sekedar mengikuti tren visual media, tetapi juga memikirkan dampak jangka panjang dari
pesan yang mereka sebarkan. Strategi pemasaran etis bisa diwujudkan dengan menghadirkan konten yang mengajak konsumen lebih sadar, misalnya cerita tentang asal-usul bahan makan, edukasi tentang konsumsi bijak, atau kampanye pengurangan sampah plastik. Dengan begitu, brand ini terjatuh dari jebakan promosi gaya hidup konsumtif yang semu. Justru inilah peluang abnormal untuk menunjukkan bahwa bisnis kuliner bisa tetap relevan, bertanggung jawab, sekaligus memberi manfaat nyata bagi komunitas milenial yang semakin peka terhadap isu berkelanjutan. Menurut saya, poin terpenting dari semua ini adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan nilai etis. Generasi milenial memang suka nongkrong dan berbagi di media sosial, tetapi mereka juga semakin kritis terhadap praktik pemasaran yang manipulatif. Kalau warung abnormal ingin tetap dipercaya, mereka hanya harus menunjukkan bahwa brand ini bukan sekadar tempat untuk berfoto cantik, melainkan ruang yang peduli dengan kesehatan, komunitas, dan keberlanjutan. Jadi intinya, warung abnormal bisa memanfaatkan media sosial untuk promosi, tapi dengan cara yang lebih bertanggung jawab, jujur, dan informasi harus jujur, otentik dalam konten, inklusif dan representatif, dan peduli pada dampak sosial. Dengan strategi seperti ini, saya percaya kepercayaan konsumen akan terjaga dan loyalitas generasi milenial justru semakin kuat. Terima kasih untuk mendengarkan. Semoga pandangan saya yang bisa saya memberikan inspirasi untuk diskusi kita selanjutnya.